Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Serasa. Nah, selama sepekan ini semangat tasyakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah Indonesia benar-benar terwujud dalam aksi nyata. Nah, ini bukan hanya tentang refleksi internal ya, tapi juga lewat pengakuan dari tokoh-tokoh nasional hingga gerakan kemanusiaan dan kebersihan yang dilakukan oleh para pemuda. Nah, suatu hal yang memang berlandaskan satu ajaran utama yaitu love for all, hatred for none. Nah, malam ini Bapak Ibu, dalam Serasa edisi ke-7, kita akan hadirkan 10 berita utama yang membuktikan bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang menebar rahmatan lil alamin. Oke, kita buka laporan kita dari sebuah pengakuan mendalam dari mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sebuah kehormatan dan penegasan datang dari Menteri Agama periode 2014-2019, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, beliau menunjukkan bahwa moto yang dipegang teguh ya oleh Ahmadiyah yaitu Love for All, Hatred for None ini mencerminkan inti dari ajaran Islam yang sejati. Nah, ini disampaikan dalam sebuah talk show yang membahas isu penting yaitu moderasi dalam beragama. Pernyataan inspiratif ini disampaikan Bapak Lukman Hakim Saifuddin di tengah ribuan peserta pada acara Istimewa Ansarullah di Tangerang pada hari Minggu 2 November 2025. Beliau menjelaskan bahwa esensi ajaran agama adalah memuliakan manusia dan menjaga martabat kemanusiaan. Menurutnya, keragaman adalah sunatullah, sehingga fokus kita bukan pada penyeragaman praktik, tapi pada penghormatan terhadap perbedaan. Beliau berharap Jemaat Ahmadiyah terus menjadi contoh moderasi, menunjukkan sikap terbuka dan menghargai di ruang publik. Tentang Imam Mahdi, jangankan dengan umat non-muslim, sesama muslim saja berbeda-beda. Ini wilayah furu'i. Dalam konteks perspektif moderasi beragama ya. Tapi bagi jemaat bagi Ahmadiyah, Imam Mahdi itu sesuatu yang usuli, tidak bisa ditawar itu. Tapi di luar Ahmadi belum tentu meyakini hal itu. Nah, di wilayah ini yang beragam-ragam saling toleransi saja. Maka kita misalnya, kalau saya seorang Ahmadi, saya harus di wilayah privat saya, di wilayah imani, saya memegangi teguh secara radikal, fanatik, fundamental terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Ahmadiyah. Tapi kalau saya berada di ruang publik, saya bertemu dengan banyak ragam pandangan, mazhab, pemikiran, amalan-amalan keagamaan yang nggak sama, saya harus menerapkan toleransi. Penegasan yang menyejukkan ya bahwa Islam yang kita yakini adalah Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, dari semangat kemanusiaan yang diakui, kita beralih ke aksi kemanusiaan yang menorehkan sejarah. Ikhtiar untuk memberi cahaya kepada sesama kembali menuai penghargaan. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dinobatkan kembali sebagai pendonor kornea terbanyak di Indonesia. Bahkan kembali meraih rekor muri. Nah, kontribusi ini adalah bukti nyata pengabdian tanpa batas untuk kemanusiaan, di mana satu kornea ini bisa mengubah nasib beberapa orang. Pengakuan ini diberikan langsung oleh Bank Mata Indonesia pada acara Istimewa Ansarullah pada 2 November 2025. Ketua Bank Mata, Profesor Dr. Cahyono D. Gondowiarjo menjelaskan bahwa peningkatan donor lokal yang mencapai lebih dari 1.276 kornea didukung kuat oleh Jemaat Ahmadiyah, terutama dari Kuningan, Tasikmalaya, dan Tangerang. Kontribusi luar biasa ini bukan hanya membantu memenuhi stok darah, tetapi juga meringankan beban sosial. Karena satu orang buta setidaknya mengurangi produktivitas 2 anggota keluarga lainnya. Profesor Cahyono menegaskan, aksi ini adalah manifestasi nyata nilai kemanusiaan. Di tahun 2023 mulai turun, makin turun lagi. Tapi apapun itu juga, kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai sekarang, kalau tadi saya bilang jumlah dalam 10 tahun 1270, ternyata dari tahun 2020 sampai 2025 ini jatuhnya udah 978. Jadi mayoritasnya adalah dari Jamaah Ahmadiyah. Sumbangsih yang tidak ternilai, yang telah memberikan harapan hidup baru ya. Ini sungguh inspiratif. Oke, sekarang kita saksikan bagaimana semangat kepahlawanan ini dihidupkan oleh para pemuda Ahmadi.
Generasi Muda Ahmadiyah atau Majelis Hudamul Ahmadiyah Indonesia atau MKAI ya, ini merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan dengan sebuah gerakan yang unik. Ya, bertajuk Hudam Bergerak ya, mereka membuktikan bahwa kepahlawanan hari ini adalah aksi nyata untuk menjaga lingkungan dan juga berbagi rezeki. Hari Minggu 2 November 2025, puluhan pemuda Ahmadi Jabodetabek berkumpul di Masjid Al-Hidayah, Jakarta Pusat. Memulai fun walk sejauh 5 km memungut sampah di sepanjang rute. Aksi ini mengusung semangat bergerak untuk Indonesia bersih. Merupakan wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan merupakan bagian dari Tasyakur 100 tahun. Kegiatan diakhiri dengan aksi sosial berbagi paket sembako kepada anak-anak di panti asuhan. Menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk kebersihan dan berbagi rezeki. Lingkungan bersih, hati gembira, berkah berlimpah ya. Ini semangat yang harus kita tiru, oke? Lanjut, kita lihat upaya Mubalik Ahmadiyah dalam merajut tali silaturahmi dengan ormas Islam yang besar. Memperkuat ukhuwah Islamiyah adalah tugas setiap muslim. Nah, di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Mubalik Ahmadiyah Maulana Kalimuddin ZA ini mengambil inisiatif yang mulia untuk bersilaturahmi ke Sekretariat Lakpesdam NU, ya, Nahdlatul Ulama. Nah, pertemuan ini menunjukkan betapa pentingnya dialog terbuka di tengah keberagaman. Kunjungan Mubalik Ahmadiyah Bulukumba kepada Ketua Lakpesdam NU Muhammad Nur Al-Ala pada Minggu 26 Oktober 2025. Di sini dengan dialog santai sepenuh keilmuan Islam dan pengembangan SDM. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Mubalik Kamiluddin menyerahkan buku-buku karya para Khalifah Ahmadiyah. Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kerjasama yang lebih luas di bidang sosial dan keagamaan, mempererat tali persaudaraan antar umat Islam di Bulukumba. Indahnya kebersamaan ya dalam mencari ilmu dan kebaikan. Semoga silaturahmi ini bisa membawa berkah ya. Oke, dari Bulukumba kita lanjut beralih ke Garut yang kembali menunjukkan tentang kepedulian darah. Setetes darah adalah amal jariah. Nah, komitmen Jemaat Ahmadiyah untuk aksi kemanusiaan kembali ditunjukkan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah di Samarang, Garut. Mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah di kantor kecamatan, bahkan dilanjutin dengan membangun hubungan baik dengan pejabat setempat. Berawal dari ajakan internal Lajnah Imailah, rombongan Jemaat Ahmadiyah Samarang hadir di kantor Kecamatan Samarang, Garut pada Senin 27 Oktober 2025 untuk mengikuti prosedur donor darah. Setelah kegiatan, rombongan bersilaturahmi ke Camat Samarang yang baru. Pertemuan itu dimanfaatkan Mubalik Samarang Maulana Yosefil Muzaffar Ahmad untuk memaparkan program-program sosial Ahmadiyah seperti penghijauan dan santunan yatim piatu yang disambut baik dan sejalan dengan program pemerintah daerah. Aksi kemanusiaan yang berbalut silaturahmi ya, ini sungguh cerminan nilai Islam yang sejati. Nah, 5 berita telah kita saksikan, kita akan kembali setelah jeda komersial dengan 5 berita inspiratif lainnya, termasuk aksi penghijauan skala besar di Tasikmalaya, dan Anda perlu tetap bersama kami di Serasa 100 tahun dalam harmoni. Kita kembali ke alam di Tasikmalaya ya. Jemaat Ahmadiyah Tenjo Waringin ini menggelar aksi penghijauan skala besar. Wah, ini adalah wujud syukur seabad pengabdian di mana mereka menanam bibit pohon bukan hanya untuk lingkungan tapi juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan kedamaian. Dalam program bertema Hijaukan Negeri Tumbuhkan Harmoni, sekitar 5.800 pohon ditanam di Desa Tenjo Waringin dan sekitarnya pada Minggu 26 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Amir Daerah, Mubalik Daerah, Kepala DLH, dan Muspika Sawalu. Aksi reboisasi ini merupakan upaya mitigasi perubahan iklim dan komitmen Tasyakur 100 tahun. Selain penanaman, 326 peserta juga berkomitmen untuk melaksanakan monitoring dan pemeliharaan berkelanjutan, memastikan pohon-pohon ini tumbuh demi masa depan yang lebih hijau, harmonis, dan damai. Ribuan pohon yang ditanam, ribuan harapan yang disemai. Wah, ini semoga kelak akan menjadi amal yang tidak terputus ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Sulawesi melihat upaya dari Mubalik merajut hubungan baik dengan media. Membangun pemahaman adalah kunci dari kerukunan.
Jemaat Ahmadiyah di Bulukumba menyadari betul peran media. Karena itu mereka melakukan kunjungan silaturahmi ke redaksi harian Radar Selatan. Nah, ini adalah upaya untuk membuka dialog dan meluruskan prasangka yang mungkin muncul. Dipimpin oleh Mubalik dan Ketua Lajnah Imailah, Jemaat Ahmadiyah Bulukumba berkunjung ke kantor harian Radar Selatan pada Senin 27 Oktober 2025. Dalam pertemuan hangat, mereka menyampaikan komitmen untuk mendukung penyebaran konten positif dan toleransi. Pemimpin redaksi Sunarti Sain menyambut baik dan mengakui bahwa komunikasi terbuka sangat penting untuk mengubah persepsi. Ia pun antusias menerima buletin Ashifa dan menawarkan bantuan publikasi berita kegiatan jemaat di masa mendatang. Komunikasi yang baik adalah jembatan menuju pemahaman, ya. Nah, kita perlu dukung terus upaya dialog ini, oke? Lanjut dari Bulukumba, kita menuju ke Jawa Tengah, di mana kita bisa melihat eratnya hubungan Ahmadiyah dengan pemerintah daerah. Membangun sinergi dengan pemerintah adalah kunci dari pengabdian bagi negeri tentunya. Dan perwakilan Jemaat Ahmadiyah di Wonosobo melakukan kunjungan silaturahmi ganda ke Kesbang Pol dan langsung ke Bupati Wonosobo. Ini adalah bentuk komitmen untuk menjadi mitra yang konstruktif bagi pembangunan daerah. Sejumlah perwakilan Jemaat Ahmadiyah Wonosobo bersilaturahmi ke kantor Kesbang Pol yang dilanjutkan dengan kunjungan ke pendopo kabupaten pada Rabu 22 Oktober 2025. Diskusi hangat mengenai aktivitas jemaat dan kegiatan tasyakur 100 tahun disambut baik oleh Agus Kaban dari Kesbang Pol. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menunjukkan pengetahuan yang baik dan menyambut positif informasi yang mengenai kegiatan kerohanian serta sosial Jemaat Ahmadiyah. Silaturahmi ini menegaskan komitmen jemaat untuk menjalin kerjasama positif dengan pihak pemerintah setempat. Hubungan yang harmonis antara jemaat dan pemerintah di daerah ini patut diapresiasi, ya. Kunci sukses pengabdian dimanapun kita berada. Terakhir, kita lihat bagaimana upaya jemaat di Jawa Tengah ini turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat penyebaran ilmu pengetahuan dan hikmah Al-Quran terus berlanjut, ya. Jemaat Ahmadiyah Jawa Tengah melanjutkan kerjasama dengan perguruan tinggi agama, yaitu UIN Saizu di Purwokerto. Nah, kunjungan ini adalah penyerahan hadiah yang sangat istimewa bagi dunia akademik. Kunjungan rombongan Jemaat Ahmadiyah Jateng dipimpin Mubalik Daerah Maulana Nizamuddin Sofa Adnan ke Fakultas Usuluddin UIN Saizu pada Kamis 30 Oktober 2025, merupakan tindak lanjut dari seminar moderasi beragama sebelumnya. Dalam kesempatan ini, mereka menyerahkan Al-Quran terjemahan dan tafsir, termasuk Al-Quran dengan terjemahan bahasa Jawa untuk perpustakaan kampus. Wakil Dekan 2, Dr. Elia Munfarida, mengapresiasi kontribusi ini dan merencanakan tindak lanjut kerjasama melalui penandatanganan perjanjian, menunjukkan sinergi kuat dalam mendukung edukasi dan moderasi beragama. Hadiah yang sangat berharga bagi literasi keagamaan dan budaya lokal. Ya, memang ilmu ini adalah lentera bagi umat. Dan sebagai penutup, kita kembali ke aksi Hudamul Ahmadiyah di Jakarta yang tidak hanya bersih-bersih tetapi juga berbagi. Kita tutup dengan kabar yang menghangatkan hati. Nah, semangat Hudamul Ahmadiyah Indonesia ini dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tidak berhenti pada aksi bersih-bersih kota saja, tapi sejalan dengan semangat Love for All, mereka melanjutkan gerakan dengan menyalurkan bantuan sosial ke panti asuhan. Nah, ini sekaligus menumbuhkan semangat tentang kepahlawanan di kalangan generasi muda. Aksi sosial oleh pemuda Ahmadiyah Jakarta yang merupakan rangkaian dari Fun Walk Clean the City pada Minggu 2 November 2025 ditutup dengan penyerahan sembako kepada anak-anak panti asuhan. Koordinator Nasional Clean the City, Fazil Ahmad menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi simbol nyata kontribusi pemuda dalam menjaga kebersihan kota dan peduli pada sesama. Aksi ini merupakan upaya penumbuhan semangat kepahlawanan di kalangan generasi muda melalui tindakan yang nyata dan positif. Pagi ini alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan fun walk dan aksi simpatik pungut sampah yang mana bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, juga kita menjelang Hari Pahlawan. Kita ingin membuktikan bahwa semangat para Hudam, semangat para anggota relawan dalam mengisi kegiatan di Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini menjadi bermanfaat. Sahabat Serasa, dari pengakuan mantan Menteri Agama hingga ribuan kornea yang didonorkan, serta ribuan pohon yang ditanam. Nah, ini semua adalah satu kesatuan ikhtiar untuk menjadi muslim yang rahmatan lil alamin.
Nah, ini adalah cerminan paling otentik dari semangat tasyakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah Indonesia. Kami berharap setiap langkah jemaat Ahmadiyah yang kita saksikan malam ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik tanpa lelah, tanpa pandang bulu berdasarkan moto Love for All, Hatred for None. Akhir kata, saya Fadli dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda ya. Mari kita terus memancarkan Islam yang penuh cinta dan kedamaian. Saksikan terus Serasa setiap minggunya ya. Jangan lupa kunjungin Warta Ahmadiyah dan kanal resmi JAI untuk informasi dan inspirasi lengkap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.